Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai dengan varietas roket. Dan untuk tanamannya alhamdulillah masih cukup lumayan bagus. Ini penanaman di bulan Mei 2024. Tapi di samping saya melakukan pemanenan, saya juga ingin berbagi pengalaman karena tanaman cabai ini mulai memasuki fase generatif, sudah terserang hama trip, hama tungo sehingga keriting, kemudian setelah itu terserang lagi antraknosa. Antraknosanya sudah bisa dikendalikan, terserang lagi oleh serangan layu fusarium. Maka dari itu silahkan tonton videonya apa saja, nanti akan saya jelaskan semua walaupun hanya sekedar tutorial saja. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya masih cukup lumayan bagus. Walaupun ini hanya sekedar tutorial saja, saya akan berbagi pengalaman untuk menangani serangan antraknosa dan juga layu fusarium sehingga tanaman cabai ini masih bisa diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai dengan varietas roket. Untuk usianya ini penanaman di bulan Mei 2024. Jadi tinggal dihitung saja teman-teman, sudah usia 7 bulan untuk varietas tanaman cabai roket ini. Alhamdulillah buah-buahnya masih cukup lumayan bagus teman-teman. Dan alhamdulillah harga di tempat kami di tanggal 2 Januari 2025 masih, kalau dari petani Katengkulak itu sekitar 65-60 ribu, tapi karena saya menjualnya itu ke konsumen langsung, alhamdulillah masih di harga 75-80 ribu. Tanaman cabai roket ini sejarahnya cukup banyak sekali teman-teman. Kekurangan air itu yang pertama, kemudian saya pasang selang drip, tapi karena keterbatasan air akhirnya selang drip itu hanya berfungsi 1 minggu sekali itu melakukan penyiraman, itu pun juga dengan volume yang sangat kecil sekali. Kemudian setelah tanaman cabai ini memasuki fase generatif, muncullah serangan hama trip, hama tungo yang cukup parah sekali. Waktu itu ada sekitar 50%, jadi hampir separuh terkena hama trip, keriting, tungo, pokoknya sudah komplit semua. Setelah hama trip bisa dikendalikan, muncul lagi serangan kutu kebul luar biasa. Alhamdulillah juga masih bisa dikendalikan sampai bertahan seperti ini. Kemudian setelah kutu kebul sudah mulai sembuh total,
buah sudah mulai banyak teman-teman, muncul lagi serangan antraknosa. Antraknosanya waktu itu juga hampir 35%. Kemudian saya berpikir tanaman cabai ini akan gagal total untuk pemanenannya. Biasanya kalau gagal total itu bukan berarti nggak panen sama sekali, biasanya memilih teman-teman. Jadi kita pilih-pilih buah yang bagus ataupun buah yang terkena antraknosa. Antraknosa bisa dikendalikan, nanti akan saya jelaskan semua. Saya menggunakan apa saja untuk pengobatannya tentang jamur ataupun patogen. Antraknosa bisa dikendalikan, kemudian muncul lagi serangan layu fusarium dan layu bakteri. Itu pun juga lumayan teman-teman penyerangannya, tapi ada sebagian yang sembuh, ada sebagian yang mati. Tujuannya untuk pengobatan tersebut tidak terjadi penularan, dan alhamdulillah tidak terjadi penularan. Antraknosanya juga sudah kering semua, kemudian layunya juga tidak terjadi penularan teman-teman. Videonya juga ada. Memang ada yang tidak sengaja ataupun memang sengaja tidak saya cabut, tujuannya untuk perbandingan. Nanti akan saya jelaskan semua, saya review ulang lagi agar teman-teman juga bisa ikut mencoba untuk mengendalikan serangan patogen ataupun jamur, entah itu bakteri ataupun yang membuat tanaman cabai kita terjadi layu fusarium, karena itu sangat membahayakan sekali, bahkan bisa sampai gagal total yang berhubungan dengan patogen jamur, entah itu antraknosa, layu fusarium, layu bakteri, busuk pangkal batang, bercak daun, pokoknya banyak sekali kalau kita berurusan dengan patogen ataupun jamur. Jadi penanganannya harus benar-benar serius teman-teman, tidak boleh hanya sekedar saja waduh mentang-mentang buah cabai bagus kemudian juga lebih fokus ke pemanenannya, jangan. Karena sumber kehidupan adalah tanaman, yang kita selamatkan dulu adalah tanamannya. Ini walaupun buah-buahnya sudah merah-merah seperti ini, sampai telat untuk melakukan pemanenan, dan ini juga buah-buahnya walaupun usia tanaman ini sudah tua, daunnya sudah mulai kecil-kecil, tapi pucuk-pucuk baru masih terus bermunculan. Itu kelebihan asam amino, kemudian juga ultradap, Mordenvol dan Vitaron SL. Itu untuk daunnya teman-teman. Kalau untuk buahnya saya hanya menggunakan Kalinet, kemudian Impresol. Untuk kalsiumnya saya hanya menggunakan nutrisi Manohara, kemudian untuk kocorannya saya menggunakan Kalha. Kemudian juga banyak sekali manfaat-manfaat yang kita ambil dalam hal budidaya tanaman cabai. Di samping kita harus berpikir ataupun bekerja ekstra teman-teman, apalagi di musim-musim penghujan seperti ini. Mungkin setiap petani cabai sudah tahu semua resiko kemudian serangan hama ataupun penyakit yang akan menyerang tanaman cabai kita, karena sekarang zamannya sudah endemik teman-teman. Kemudian banyak sekali insektisida, fungisida yang kita berikan sudah kebal ataupun yang biasa disebut resisten. Resisten itu biasanya terjadi jika pemberian insektisida itu tidak dilakukan perolingan. Kemudian yang kedua, dosis yang diberikan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan perusahaan yang memberikan tata cara penggunaan pestisida tersebut. Kemudian yang disebut resisten itu teman-teman bukan hama yang kita obati sekarang, tapi untuk generasi penerusnya. Jadi harap berhati-hati. Maka sering saya jelaskan bijak dalam hal menggunakan pestisida. Tujuannya apa? Agar hama tersebut tidak kebal. Silahkan teman-teman mau mix berapa macam bahan aktif, yang terpenting adalah bisa menjaga lingkungan, karena dimana pemakaian pestisida itu dengan dosis yang tinggi, kemudian bermacam-macam bahan aktif yang harus diberikan, otomatis teman-teman semua sudah mengorbankan beberapa bahan aktif lah. Nanti jika sudah resisten, kemudian bahan aktif misalnya sudah dipergunakan itu lebih dari 10, biasanya teman-teman akan bingung
pestisida mana yang belum kebal, belum resisten untuk hama tanaman cabai yang kita budidayakan. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, nanti akan saya jelaskan semua dalam video sekali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Untuk pengobatan antraknosa kemudian layu fusarium, pertama yang saya pergunakan adalah bakterisida kapsid 77, kemudian yang kedua adalah kalinet, yang ketiga adalah cimihantu pupuk daun, kemudian yang keempat maksud kami adalah Vitaron SL, kemudian yang kelima adalah pembasah ataupun perekat. Dosisnya 2 sendok makan untuk kapsid 77, kalinetnya saya menggunakan 30 ml, kemudian cimihantunya saya menggunakan 15 ml, Vitaron SL saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Dan nanti setelah itu baru saya lakukan pengocoran menggunakan trichoderma apa saja yang saya pergunakan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Dan untuk pengocorannya, yang pertama saya menggunakan asam humat power soil, dosisnya 2 sendok makan, kemudian Biosigma Plus saya menggunakan 2 sendok makan. Yang ketiga adalah impresol, ini pas kalium teman-teman, jadi sangat bagus sekali dipergunakan. Ini yang saya pergunakan untuk mengobati antraknosa kemudian juga serangan layu fusarium. Dosisnya sudah saya jelaskan. Ini langsung teman-teman, jadi sehabis saya lakukan penyepraian tadi saya langsung melakukan pengocorannya. Dan nanti juga ada lagi penyepraian biasanya saya menggunakan fungisida sistemik. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian 3 hari lagi setelah penyepraian menggunakan kapsid 77, sekarang yang saya lakukan adalah penyepraian menggunakan fungisida sistemik Amistartop. Yang kedua adalah Premino ataupun asam amino. Yang ketiga kalinet, tetap teman-teman karena tanaman cabai sudah berbuah. Yang terakhir adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Dosis Amistartopnya saya menggunakan 10 ml, kemudian Preminonya saya menggunakan 15 ml, kalinetnya menggunakan 20 ml, kemudian perekat, pembasah ataupun penembus 10 ml. Dan nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraian lagi menggunakan fungisida kontak. Mudah-mudahan ini sambil melakukan pemanenan jadi berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua tentang bagaimana tata cara kami untuk melakukan pencegahan serangan antraknosa dan juga serangan layu fusarium. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, saya juga langsung menyambung dengan penyepraian menggunakan fungisida Bion M. Kemudian yang kedua adalah Kalbovit, kalium plus boron. Ini yang saya pergunakan. Yang terakhir adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Intervalnya dari penggunaan Amistartop tadi 3 hari lagi, 3 hari juga maksud kami seperti itu. Jadi di rolling terus, muter terus sampai antraknosa benar-benar sudah tidak terjadi penularan. Layu fusarium harapan untuk sembuh hanya 30%. Biasanya tujuan pengobatan tersebut adalah untuk mencegah agar layu tersebut ataupun bakteri tidak menyebar ke tanaman yang lainnya. Begitu juga dengan serangan antraknosa. Jadi yang sudah terserang antraknosa itu biasanya sudah tidak bisa diobati. Itu teman-teman tata cara kami, karena ini adalah hanya berupa tutorial karena saya sedang melakukan pemanenan. Karena kemarin juga ada yang bertanya, Pak, sepil dong masalah pengobatan layu fusarium dan juga antraknosa. Jadi interval penyepraiannya 3 hari sekali, kemudian interval pengocorannya 3 hari sekali. Pertama adalah fungisida kapsid 77, kemudian yang kedua adalah pengocoran menggunakan trichoderma, yang ketiga adalah penyepraian menggunakan fungisida Amistartop, kemudian yang keempat adalah fungisida Bion M. Di rolling terus teman-teman, interval pengocoran 3 hari, interval penyepraiannya 3 hari sekali. Dan alhamdulillah teman-teman, walaupun tanaman cabai ini sudah usia 7 bulan,
buah-buahnya masih sangat rimbun sekali, tapi rencana ini nanti sehabis ini akan saya tanami tanpa proses lahan. Insya Allah adalah tanaman cabai ORTAVI. Kalau kita ORTAVI, kaliber dan juga ori 212. Jadi nanti ada 3 lahan ORTAVI di sini ataupun di lahan yang sebelahnya, dan juga ataupun ori 212-nya. Tetap semangat teman-teman, harga adalah bagian dari bonus. Yang terpenting adalah rawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah jika tanaman subur juga akan membuahkan buah-buah yang lebat. Itu sudah menjadi kebanggaan seorang petani. Terima kasih atas segala supportnya. Saya akan melakukan pemanenannya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan untuk menonton dan melihat channel Heri Petani Indonesia, karena apa yang saya lakukan adalah real, murni, tanpa saya melibatkan orang lain dan juga tanaman saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.